Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Warak Bidang Akademik, Pak Ketua LP2M, Bapak Dekan, Wadek, dan para dosen, Direktur SPS. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan review proposal penelitian 2021. Perlu saya informasikan yang mendaftar ya pada masa pandemi ini ternyata membludak ya, hampir 300 proposal yang masuk, padahal kuotanya cuma 109. Dan kuota ini adalah dari dana BLU penelitian yang turun drastis ya, dari 100% menjadi 30%. Dari biasanya kita dana penelitian itu 10M, sekarang hanya menerima ya sekitar 3-4 M. Dan itu kita sudah usulkan tahun kemarin menjadi 3 klaster. Klaster pemula 30 judul, klaster jurusan 30 judul, dan klaster yang agak tinggi itu ada 49 judul. Gitu. Jadi ada sekarang BUPTN cuma 3 klaster itu. Nah, kita mengusulkan dana BLU penelitian sudah di-approve oleh pimpinan. Insya Allah dengan BLU nanti kita nambah 130-an judul. Ya, di-approve kemarin 6M ya, lagi diusulkan. Mudah-mudahan bulan Juni bisa kita laksanakan. Dan menambah, kalau 130 ditambah 109 menjadi 239 judul penelitian di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semuanya sukses. Amin. Amin. Nah, untuk kali ini kita akan mereview hampir 300 judul penelitian. Yang dalam 3 hari ini, Mas Fadlan CS, ya. CS itu kan didampingi mahasiswi cantik gitu kan, dari anak buahnya Pak Nasrul, yang KKN di sini, turunitin, ya ternyata harus diturunitin dulu. Setelah diturunitin, baru dimasukkan ke nama-nama reviewer yang telah ditentukan, dan alhamdulillah hampir selesai. Nah, untuk itu pertama saya berikan waktu kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik, kemudian nanti Bapak Ketua LP2M untuk memberikan sambutan dan pengarahan. Waktu dan tempat, kayaknya pada ada acara juga itu, lagi ada Zoom. Pak Warek Bidang Akademik bisa menyampaikan sambutannya. Rapat di Dirama itu katanya tuh. Iya. Nah, ya lanjut, nggak apa-apa, ini kan karena ada acara ke Pak Jajang Jalani PhD selaku Ketua LP2M. Silakan Pak Jajang. Baik, saya sedikit aja nambahin. Kalau memang proposalnya itu membludak ya, sementara kuotanya itu sedikit, nah ini gimana ini? Ini kan situasinya darurat ya, ada dana BUPTN yang kecil untuk penelitian. Nah ini jadi proposal yang ditolak, itu kan bukan karena jelek, tapi karena kuotanya terbatas. Nah ini harus dipikirkan, apa nanti dilanjutkan ke BLU yang sudah di-approve atau gimana gitu. Nah mungkin harus dipikirkan sejak awal, Pak Imam. Jadi teman-teman ya betul. Jadi ada kesempatan kedua gitu. Di samping memang BLU juga kita buka lagi seleksi yang baru, ya kan? Kemudian jadi kan BLU ini untuk menutupi kekurangan BUPTN yang biasanya besar.
Sehingga dengan demikian, ini kan kita ini kan tahun lalu nggak melakukan penelitian ya, hanya 60%. Jadi Insya Allah 20% lagi akan cair. ya, kemudian artinya kan hasrat untuk melakukan penelitian ini cukup besar. Jadi ada rencana-rencana penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman dosen. Nah, ini harus diakomodir dan ada tambahan dana dari BLU 6M. Nah, ini harus dimaksimalkan. Mungkin caranya dana-dana penelitian jangan terlalu jomplang jumlahnya. Jadi lebih banyak orang yang dapat penelitian daripada jumlah dana penelitian itu mungkin bisa jomplang, ya kan? Sehingga penelitian kelas menengah ya, kelas menengah itu maksudnya dengan dana yang tidak terlalu kecil tapi juga tidak terlalu besar, bisa dimodali. Nah, yang kedua, menurut saya kita harus juga umumkan kepada teman-teman dosen agar siap-siap ada seleksi BLU bulan Juni ya, sehingga mereka bisa bekerja lebih maksimal. Mungkin ada beberapa pekerjaan yang bisa didahulukan ya. Begitu seleksi, begitu uang belum cair, mungkin mereka bisa melakukan apa gitu. Jadi lebih siap sehingga pekerjaan penelitian lebih baik digarap dan akhirnya mereka bisa menyelesaikan penelitian secara keseluruhan. Dan yang terakhir tentu saja kita harus menghindari, tentu saja ya, saya kira Pak Imam tahu ya, orang-orang yang lemah dalam pekerjaan maupun pelaporan, mungkin ada baiknya kita pikirkan kembali. Saya tidak tahu persis siapa ya, tapi polanya mungkin berulang-ulang itu lagi. Nah, ini kan jangan sampai ada temuan lagi yang seperti kemarin disampaikan oleh Ketua SPI ke saya. Ini kan kasihan dosennya. Kasihan dosennya yang nggak bisa melaksanakan penelitian itu. Sementara uangnya udah habis, udah dipakai segala macam lah. Gitu. Nah, jadi kita harus menyeleksi sebaik-baiknya. Reviewer itu ya salah satu tugasnya itu. Ini orang ini capable nggak? Reliable nggak? Gitu. Ini orang ini dapat penelitian bukan hanya dari segi bukan semata-mata kita punya dana kemudian kita distribusikan gitu, tapi pada sisi lain kita harus mikirin ini orang ini bisa menyelesaikan pekerjaan dan bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya ini gitu kan, karena ada BPK dan seterusnya. Jadi kasihan menurut saya ya, teman-teman yang kena temuan itu uangnya udah habis, uangnya cukup besar udah habis dan mereka nggak bisa mengembalikan uang itu, ya kan? Jadi bahan pembicaraan di mana-mana gitu kan. Ini kasihan menurut saya. Jadi kita reviewer harus jeli. Nah, yang terakhir menurut saya di Bogor itu kan keputusannya salah satunya SBK ya, pelaporannya lebih standar berbasis keluaran. Lebih mudah harusnya ya. Berbasis output. Nah, outputnya aja yang laporannya bagus nggak gitu kan, tidak usah detil-detil itu ada boarding pass-nya atau enggak, ada invoice hotel atau enggak, tiket segala macam itu kan lebih mudah sebenarnya, lebih dipermudah sehingga teman-teman juga bisa memahami lah dengan baik. Ini kan yang kita tunggu-tunggu ini, kita nggak ribet melaporkan pekerjaan penelitian, kita lebih fokus kepada ya, laporan penelitian dalam pengertian output-nya gitu. Jadi
mari kita mulai saja rapat ini ya. Dan yang terakhir ini reviewer juga perlu di gaji mereview ini harus segera dicairkan nih Pak Imam supaya bisa lebaran. Hah? Gitu kan? Iya. Itu Pak Bakir. Hah? Pak Bakir. Siap. Jadi kalau bisa honornya lebih bisa cair ini sebelum lebaran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan lah begitu administrasi rapi langsung dikasih ke bagian keuangan. Ini Bu Rina belum masuk ini, tapi sudah tahu apa yang dikerjakan biasanya. Dan kita minta reviewer, nanti reviewer itu punya hak ya, punya hak untuk menilai, punya hak untuk mengasih angka. Wah ini 40 kebanyakan, 35 aja gitu, punya hak itu reviewer. Nah kita nanti lihat situ apa yang dinilai oleh reviewer itu. Kalau nanti ada yang 40, 35 gitu, bisa nambah peneliti, kata Pak Ketua tadi. Jadi bisa nambah judul. Gitu kan. Nah, di sini kan ada 15 juta, ada 25 juta, ada 35 juta. Nah, ketika reviewer 10 saja, yang 15. Kalau negara kan begitu, di bawahnya boleh, ke atasnya nggak boleh. Gitu. Kalau nanti reviewer merekomendasi seperti itu, kita ikuti gitu kan. Nah, akan menambah judul penelitian. Kemudian memang kalau bicara orang-orang yang lulus itu ya kebanyakan berdasarkan penilaian reviewer. Nanti kita ranking ya. Kita ranking yang paling tinggi. Dan setelah kita ranking itu kita nanti rapat, Pak. Rapat pimpinan. Mulai dari rektor sampai dekan, sampai ketua. Nah, di situ kita lulus enggaknya itu tergantung kepada komite ini, komite reviewer, seperti dalam pedoman. Nah, tolong nanti ketika rapat itu diteliti. Kalau kita sendiri yang meliti itu kadang-kadang kan terbatas. Ini dosen ini lemah, ini enggak gitu. Itu bisa dikasih catatan. Dan orang-orang yang punya catatan itu memang sudah seharusnya sudah di stabilo merah gitu. Yang ngerepotin aja gitu. Kita yang sekarang ini ada 5 orang temuan itu, kalau boleh dikatakan di Puslitban itu sudah berbusa-busa menagihnya itu. Jadi Bu Maela nagih, saya nagih, yang lain nagih gitu kan. Dan ada 3 lapis nagihnya itu. Nagih pertama laporan terakhir September kita udah nagih. Oh nggak taat juga, Desember kita nagih lagi, nggak taat juga. BPK masuk kita nagih lagi. Nah, sisa 5 orang itu. Dan 5 orang itu hebat-hebat loh, Pak. Saya nggak perlu nyebut nama ya. Hebat-hebat loh. Penulis juga, penceramah juga gitu kan. Nah, kan hebat kan? Penulis juga, penceramah juga gitu kan. Tapi karena alasan tertentu ya seperti itu. Akhirnya UIN lah yang jadi malu ya. Mudah-mudahan mereka menyerahkan uang semua ke negara. Yang saya dengar itu sudah ada 3 ya, tinggal 2 ini yang belum jelas menyerahkan uang ke negara. Ya UIN, institusi UIN lah yang malu kalau nama lembarannya itu ada di BPK. Itu tentang temuan. Dan yang terakhir nanti akan dipresentasikan Bu Maela tentang tata cara mereview ya. Mereview di Litabimas. Nah, silakan Bu Mela langsung praktek. Kalau bisa 3 hari ini selesai. 3 hari selesai langsung kita serahkan bagian keuangan agar bisa celing katanya sebelum Lebaran. Lumayan untuk transportasi pulangan gitu. Silakan Bu Mela. Oke, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan sajikan sedikit beberapa perubahan dari proses penilaian dari tahun ini dari yang tahun kemarin. Ini memang bisa dibilang 94% atau 95% sudah pernah mereview sebelumnya, tapi ada 1-2 ya, yang belum pernah. Jadi, tapi ada sedikit perbedaan. Yang perbedaan mencolok adalah kita tidak akan tahu siapa yang kita review tahun ini.
karena jadi udah blind review, double blind review, tidak sekedar kayak tahun lalu kan single blind review. Ya, tahun ini kita udah double blind review, ini juga ada keuntungan kerugiannya. Saya mulai presentasinya dari paparan ini. Sebentar, share screen. Oke. Ini nanti kita praktek langsung juga di Litab Dimasnya. Ini tahapan penelitian. Kita berarti sekarang ini sedang tahapan seleksi substansi proposal. Pendaftaran sudah, seleksi administratif sudah. Ini pendaftaran online kita mundur seminggu dari jadwal ya, karena waktu itu Litab Dimasnya nggak dibuka-buka. Nah, jadi kita nungguin Litab Dimasnya dibuka, baru itu seleksi administrasi sudah dilakukan, yaitu tadi Turnitin termasuk salah satunya. Sekarang seleksi substansi proposal. Setelah itu akan ada penetapan nomini. Nah, penetapan nomini ini ada nanti form yang akan dibagikan kepada kayaknya suaranya harus gitu. Saya mute dulu yang. Oke. Seleksi substansi proposal, kemudian penetapan nomini. Sebelum penetapan nomini ini adalah akan adanya Google Form yang akan dibagikan, di mana akan menuliskan publikasi tahun kemarin dan 3 tahun terakhir. Nah, kalau misalnya lulus di substansi proposal, tetapi ternyata tagihan publikasi tahun kemarin dan dia mendaftar menjadi ketua, maka tidak bisa masuk ke tahapan berikutnya untuk seminar proposal. Atau malah tagihan yang 3 tahun yang lalu belum terlaksana, maka dianggap secara walaupun substansinya lolos, tapi dia tidak lolos syarat berikutnya, yaitu syarat sudah publikasi. Nah, ini nanti kalau misalnya yang sudah memenuhi syarat substansinya sudah lolos, kemudian syarat tagihannya sudah selesai, maka diajukan sebagai nomini untuk lanjut ke seminar proposal. Nah, setelah seminar proposal ini ada yang namanya rapat komite. Ya, hasil dari ini kemudian ditambah dengan di sini ada tadi hasil publikasi, kemudian dengan seminar proposal penelitian nanti ada narasumber yang dari luar yang akan memberi masukan. Jadi ini baru dibawa hasilnya itu ke rapat komite. Nah, di rapat komite ini yang baru bisa dapat usulan, oh ini orang ini kayaknya akan kesulitan untuk penelitian dan lain-lain. Karena rapat komite itu nanti dekan dan para pimpinan fakultas dan universitas. Jadi akan tahu persis apakah orang tersebut akan bisa melakukan penelitian atau tidak. Nah, baru penetapan penerimaan bantuan. Nah, kalau melihat tanggalnya, kita Puslitpen berpikir bahwa ini Pak Imam masih saya tulis Selasa, apa kita majuin Senin ini deadline untuk review proposal, Pak? Pak Imam masih mute, Pak. Ya, bisa. Kayaknya ya. Reviewernya semangat-semangat. Sabtu Minggu bisa kerja nanti. Oke, jadi kita ganti kalau bisa Senin itu ya, atau saya tulis aja ulang ya, Senin ya. Oke, Senin 3 Mei. Ini jadi juga Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, Senin 3 Mei deadline-nya. Kemudian seminar proposal baru bisa dilakukan Minggu 4 Mei, karena kita terputus dengan Lebaran. Rapat komite itu Minggu pertama Juni, pengumuman Minggu pertama Juni ini secepat-cepatnya ya, karena nanti di sini itu mungkin akan sangat tergantung juga dengan pencairan ya, karena kan sebelum kick off kita harus memastikan ke keuangan bahwa ini sudah bisa dicairkan. Nah, kalau ini sudah bisa, nanti kita merencanakan Minggu kedua Juni itu sudah kick off. Nah, berarti kalau udah kick off, sudah mulai penelitian itu Juni. Nah, laporan itu terakhir Minggu keempat Oktober. Nah, seperti itu. Ini juga sebenarnya udah mundur dari yang tahun lalu ya, karena proses di awalnya memang kalau tahun 2020 proses seleksinya itu tahun 2019. Cuma karena Litab Dimasnya baru dibuka tahun 2021 ini, maka seleksi proposal pun baru dilakukan pada tahun 2021 untuk tahun anggaran 2021. Nah, ini adalah yang nanti akan Bapak Ibu review. Ada 3, ini kebalik slide-nya. Jadi ini dulu ada 3 klaster dari 2 jenis penelitian.
Yang pertama itu penelitian pembinaan kapasitas. Ini ada satu klaster yang direview, yaitu penelitian pengembangan kapasitas pemula. Ini nilainya 20 juta dan ini adalah maksimum. Dan ini adalah minimum boleh dilakukan secara mandiri. Nah, sedangkan yang penelitian dasar, yang baik itu pengembangan program studi maupun interdisipliner, ini sekurang-kurangnya harus 2 dosen di dalam timnya. Tetapi secara administrasi, kalau mereka sudah ada proposalnya dan Bapak Ibu sudah bisa lihat di dalam Litap Dimas Bapak Ibu, berarti dia sudah memenuhi syarat keanggotaan. Karena kalau tidak, dia tidak bisa submit proposal ini. Nah, ini nilainya nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari RAP yang ada, tapi memang berbeda dengan tahun kemarin, karena kalau tahun kemarin kita bisa mengomentari secara langsung anggaran. Tetapi kalau yang tahun ini itu bisa dikomentari pada bagian komentar umum saja, di bagian terakhir. Tidak ada komentar secara khusus tentang anggaran, tapi tentu saja penting kita tahu, menurut pendapat reviewer, walaupun tidak ada kolomnya, saya pikir seperti tadi Pak Imam katakan, bahwa penting kalau misalnya bisa disarankan apakah dananya cukup atau dananya memang kurang dari itu, tergantung cara pengumpulan datanya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini untuk tagihan ya, kan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat di dalam output keluaran yang mereka harapkan. Nah, untuk penelitian pengembangan kapasitas pemula itu adalah Sinta 4-6 dengan sertifikat HAKI. Penelitian pengembangan program studi itu Sinta 4-6 sertifikat HAKI. Penelitian dasar interdisipliner itu Sinta 2-3 dami buku sertifikat HAKI. Nah, memang di dalam pedoman itu ada satu lagi penelitian pengembangan perguruan tinggi. Akan tetapi ini tidak kita anggarkan pada dana BOPTN yang mungkin nanti akan, ya bukannya mungkin, di dalam rancangan BLU kami, Puslitpen itu ada dana untuk penelitian pengembangan antar perguruan tinggi. Nah, jadi cuma 3 ini untuk yang BOPTN. Jadi Bapak dan Ibu yang dilakukan sekarang adalah review BOPTN. Nanti kalau misalnya review BLU kita harus melakukan dari ulang karena prosesnya juga harus mengikuti mata rantai tadi ya, untuk memenuhi syarat proses terjadinya penelitian, penyelenggaraan penelitian. Nah, ini untuk data yang masuk, jumlah reviewer kita ada 25, sedangkan yang direview itu ada 243 proposal yang tervalidasi. Jumlah proposal yang masuk adalah 274, tetapi ada proposal yang tidak tervalidasi ya karena hanya berupa draft karena kekurangan peserta dan lain-lain, dan pengusul tidak menekan tombol submit ataupun ajukan, ya mungkin ada berbagai alasan, apakah dia mau menunggu yang BLU dan lain-lain. Akhirnya yang masuk ke kita adalah 243 dengan jumlah reviewer 25. Bapak dan Ibu akan mereview sekitar 16 sampai 20, kayaknya ada yang mentok sampai 21. Nah, kenapa tidak merata? Tentu saja karena bidang ekspertis atau keahlian Bapak dan Ibu berbeda-beda, dan kemudian juga ada yang jumlah reviewernya terbatas karena memang yang pada bidang tersebut yang terdaftar sebagai reviewer di Litap Dimas hanya sedikit. Nah, diambil, nah itu akhirnya didapat data, oke, ini Bapak ini dapat review 20, ada yang 16, ada yang 18, ada yang 19. Jadi sangat bervariasi dan insya Allah tidak jauh dari bidang Bapak dan Ibu. Karena kalau hanya di bidang itu kita kesulitan, nanti jumlah reviewernya terlalu banyak, yang di-review terlalu sedikit, jadi mungkin tidak efektif, dan juga memang pada beberapa bidang kita sedikit sekali reviewer yang tergabung. Ya, jadi bidang ekonomi itu ada 5 reviewer yang terdaftar, yang terlibat sekarang 3 ya karena cukup ya. Kemudian di tarbiyah itu banyak yang reviewernya terdaftar, tetapi tidak bisa kita ikutkan semua karena memang mengikuti jumlah paper. Jadi ketika kita akan membagi, kita menghitung berapa paper per bidang, maka kita hitung berapa reviewer bidang tersebut yang kita butuhkan. Dan mohon maaf kalau misalnya ada bidang yang mungkin tidak persis bidang Bapak dan Ibu, itu karena memang kita berusaha, tapi tidak akan melenceng jauh. Jadi tidak akan ada yang bidang syariah mereview
dari kedokteran dan lain-lain tidak akan ada yang seperti itu, tapi misalnya kalau sains, kimia itu masih mereview yang fisika, mereview matematika dan lain-lain. Oke, kemudian ini adalah tata caranya. Tata caranya kita akan masuk ke Litap Dimas, kemenak.go.id. Kemudian seperti biasa kita akan login. Setelah login, Bapak dan Ibu akan memencet review, klik reviewer. Ya, jadi kalau ini kan peneliti ketika kita mengajukan proposal, ini reviewer ketika kita mau mereview, kemudian penilaian proposal. Ini karena kita tahapannya penilaian proposal. Nah, ini yang jangan lupa diklik ya, karena kalau nggak diklik itu pusat, dan kita bukan lagi melakukan review pusat. Nah, kalau diklik PT, perguruan tinggi, maka akan muncul data yang seperti di bawah ini. Ya, data-data proposal yang Bapak dan Ibu akan review. Nah, belum dinilai, kemudian diklik belum dinilai, dan kalau misalnya mau ngecek apakah penilaian sebelumnya sudah masuk, klik sudah dinilai. Nanti akan kelihatan. Nah, cara menilainya pertama kali adalah klik tombol yang biru ini untuk memeriksa satu persatu, klik yang biru ini. Nah, kemudian ini ada check wrap. Nah, ini yang makanya kita nggak bisa tahu siapa orangnya, karena kalau tahun lalu kan proposal PDF-nya bisa kelihatan. Makanya ketahuan tuh ini punyanya siapa. Tahun ini nggak kelihatan. Jadi nggak dimasukkan. Jadi Bapak dan Ibu hanya menilai review isian saja. Ya, nah bentuknya itu nanti misalnya ini judul project based learning dan seterusnya. Nah di sini komentar reviewnya di sini. Yang ini tidak dibatasi jumlah katanya, asal dituliskan kita bisa klik save. Ya, yang untuk halaman pertama. Jadi ada dua review yang dilakukan. Pertama adalah review isian atau review fill in, kemudian penilaian usulan. Nah, jadi ketika udah simpan komentar, itu nggak secara otomatis lari ke penilaian usulan. Bapak dan Ibu harus klik secara manual penilaian usulan kalau ini udah selesai. Saya semalam sempat nyoba-nyoba, loh kok nggak ke penilaian usulan. Oh, ternyata harus diklik manual. Penilaian usulan, baru nanti kalau penilaian usulan itu diklik, akan muncul seperti ini. Nah, ini kita memasukkan nilai. Yang ini angka bobot. Ya, jadi di sininya itu 0 sampai 5, jadi nanti dikalikan angka bobot. Ya, jadi nanti sehingga nilainya misalnya ini 5 kali 10. Ya, ini angkanya 0 sampai 5. 4 kali 10. Nah, terakhir nilai totalnya adalah nilai dikali bobot, maka 445. Nah, standar penilaiannya yang lulus berapa? Di standar penilaian tahun ini nggak ada tuh kata-kata berapa. Ya, jadi kalau tahun lalu itu adalah 300. Cuma memang bagus juga kalau nggak dibobot, nggak dikasih standar ya. Jadi kita nanti akan rank seperti tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya kita rank. Nanti yang lolos itu adalah yang ranknya pertama, kedua sebelum pemeriksaan publikasi tahun sebelumnya. Ya, jadi nanti di rank dan seterusnya. Nah itu yang tadi memang pengajuannya kan 49, sedangkan jumlahnya yang mendaftar itu. Nah, tadi kalau kita lihat untuk penelitian dasar interdisipliner itu chance untuk dapatnya susah banget. 176 yang diambil nanti 49. Nah, untuk penelitian dasar pengembangan program studi ini sedikit yang daftar, 24. Jadi bisa jadi lulus semua ini kalau memenuhi syarat publikasi dan syarat penilaian dari reviewer. Nah, penilaian pembinaan kapasitas ini tervalidasi 43. Jadi masih ada kompetisi di sini. Kompetisi yang luar biasanya nanti di sini. Oke, saya balikin lagi ke penilaian tadi. Nah, terakhir setelah kita memasukkan angka ini, yang memilih angka 0 sampai 5, kita menuliskan komentar umum. Ini 500 karakter. Kalau nggak 500 karakter, dia akan komentar kurang dari 500 karakter. Jadi nggak bisa di-save. Jadi ini penting banget Bapak dan Ibu. Ini di sini komentarnya. Nah, untuk komentar RAP, jadi adanya di mana? Nah, ini kan ada alokasi biaya dan waktu. Jadi Bapak dan Ibu bisa kasih nilai. Kalau tahun lalu bisa komentar, tahun ini enggak. Cuma 0 sampai berapa? 0 sampai 5 ya, kasih nilai. Misalnya, wah ini kayaknya alokasi biayanya enggak sesuai dan tidak mungkin. Nah, dikasih nilai di sini. Nah, di komentar umum Bapak dan Ibu bisa menambahkan juga dana yang dibutuhkan untuk penelitian ini hanya berapa, misalnya seperti itu.
dari misalnya kalau itu adalah maksimum 40 juta, apakah 40 juta itu bisa terserap semua? Karena nanti ini juga penting seperti tadi masukan dari Pak Jajang, karena nanti kalau misalnya tidak terserap ya harus dikembalikan. Nah itu walaupun kalau sekarang kan sudah SBK ya. Nah kalau SBK itu sebenarnya enaknya dananya itu nggak begitu terlalu ketat untuk dijelaskan ini dihabiskan apa, asal itu ada bukti bahwa publikasinya sudah sesuai, itu dianggap sudah tertunaikan. Walaupun nanti ada juga blanko yang harus diisi pengeluaran, tetapi secara global. Ya, jadi tanda bukti gimana? Tanda bukti tetap harus disimpan karena nantinya untuk kalau ada pemeriksaan, kalau misalnya ada yang ya karena mungkin outcome atau publikasinya belum terpenuhi, kemudian dipertanyakan apakah pendanaannya seperti apa. Nah itu bisa kita tunjukkan. Itu saja untuk ini, dan kita sekarang lihat bagaimana di Liptar Dimasnya secara langsung. Oke, ini di Liptar Dimasnya. Jadi tadi udah dipraktekkan di PowerPoint-nya, tapi biar lebih afdol kita mulai tadi dari sini Bapak Ibu. Jadi Liptar Dimasnya udah littardimas.kemenak.go.id, karena kemarin masih ada yang daftar di OLT, dan OLT itu masih kebuka, tapi tidak terkoneksi secara semuanya keseluruhan. Jadi kalau kita littardimas.kemenak.go.id itu baru semua fiturnya kebuka. Ini kita klik login, kemudian kita masukkan nama dan username dan password. Setelah itu, nah ini yang kita pilih di reviewer. Ketika dipilih reviewer, maka kita melakukan penilaian proposal. Nah, setelah penilaian, nah ini yang kata kunci yang tadi saya jelaskan, bahwa kita harus klik ini menjadi PT. Karena kalau pusat, karena saya tidak menjadi reviewer pusat tahun ini, maka tidak muncul satupun data yang harus dinilai. Sudah dinilainya nggak ada, belum nilainya nggak ada. Nah, jadi saya klik di sini PT, perguruan tinggi. Nah, ini baru muncul yang akan saya nilai, belum masuk semua. Dan mungkin ada yang belum masuk semua ya Mas Fadlan ya, tapi hari ini akan diusahakan sudah masuk semua, tapi kurang lebih sudah hampir 70%, semalam saya lihat sudah masuk semua datanya. Ini sudah dinilai. Nah, kalau misalnya ini belum dinilai, ya, jadi nanti kita klik ini misalnya. Nah, ini penelitian dasar interdisipliner. Oke, penelitian. Nah, ini nggak ketahuan namanya siapa. Kemudian lihat berkasnya, ini bisa dicek seperti ini. Nah, nilai similarity-nya 10%. Nah, yang ada beberapa nilai similarity yang masih tinggi, tapi itu nanti jadi pertimbangan Bapak dan Ibu juga. Jadi mungkin bisa menuliskan komentar di komentar umum nantinya. Nah, ini tidak dibatasi apa saja, asal sudah diisi dia akan tersave. Ketika save-nya itu gimana? Ketika kita pindah ke yang berikutnya akan tertulis, akan muncul komentar tersimpan. Berarti dulu kan kalau tahun lalu itu kan harus ini berapa kata, yang ini nggak dibatasin. Cuman nanti yang di halaman kedua yang harus dituliskan 500 kata. Nah ini langsung tersimpan, langsung tersimpan. Oke, langsung tersimpan. Nanti saya kasih lihat kenapa ini nggak bisa langsung otomatis dan kita harus klik secara manual, langsung disimpan. Nah ini kan idealnya kan ketika kita klik simpan komentar akan pindah ke halaman penilaian usul. Ini enggak, Bapak dan Ibu tetap di review isian. Nah, ini kita penting banget harus ngeklik penilaian usulan, baru ini muncul. Karena kalau enggak, cuma di sini doang. Ya, nah ini kita klik penilaian usulan. Nah, penilaian usulan kita masukkan, latar belakang masalah kita nilai berapa, 0 sampai 5, misalnya kita kasih 5, kasih 4, kasih 5. Ini rumusan masalah dan tujuan. Ya, apakah rumusan masalahnya sudah sesuai gitu kan, originalitas, urgency. Jadi untuk yang tadi yang sini adalah review isian, mereview isiannya, mengomentarinya, sedangkan di sini adalah penilaian usulan, ya nilai angkanya. Oke, ini oke
kontribusi akademiknya seperti apa, ketepatan penggunaan metode dan teori, penggunaan referensinya, ya, kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan, ya, keutuhan gagasan, nah ini alokasi biaya dan waktu. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu, nah kelihatan total nilainya secara otomatis nilai totalnya adalah 420. Nah, di sini komentar umum ini minimum 500 kata. Nah, misalnya saya hanya mengetikkan segini, simpan nilai, dia akan komentar kurang dari 500 kata. Berarti saya tidak bisa melanjut, belum tersimpan. Ya, kalau ini udah 500 karakter, nanti bisa tersimpan. Misalnya saya masukkan 500 karakter. Sudah tersimpan, nanti Bapak Ibu ini akan pindah ke kolom tersimpan. Oke, simpan nilai. Oke, ini berarti sudah tersimpan. Nanti kita lihat di sini penilaian proposal sudah dinilai, sudah ada masuk. Nah, berarti Bapak Ibu ngeceknya gitu. Apakah sudah tersimpan atau enggak? Balik ke penilaian proposal, lihat apakah sudah dinilai itu sudah masuk. Kalau sudah masuk berarti memang sudah bisa untuk sudah dianggap tersimpan dan penilaian sudah berhasil. Itu saja mungkin Pak Imam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ada yang masih didiskusikan? Silakan Bapak Ibu reviewer. Izin bertanya, Pak Imam, Bu Maila, ini memang proposalnya belum dimasukkan ke Litap Dimas ya? Oh, Bu Flori belum dapat ya? Mas Fadlan, punya Bu Flori belum ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Sudah. Ada 20 punya Bu Flori. Sudah. Sudah. Ini Sudah. dibuka di sini nggak ada ya? Klik PT yang sebelah. Ini kan yang reviewer, terus ada penilaian proposal. Ya. Klasternya yang perguruan tinggi ya? Oh, bukan Bu. Sebentar saya bukain dari Bu Flori ya. Ini udah kebuka sih, ada 20. Coba Ibu share screen, Bu. Share screen coba. Nah, ini punya saya nih. Udah bener ya? Ini. Berarti udah bener ya? Klasternya yang PT ya? Iya, yang PT. Nah, ya itu jadi bener Bu Flori. Kalau kita nggak klik PT, kosong semua karena itu pusat kan. Ya, ya berarti udah bener. Maksudnya tadi kan ada yang Litap Dimas Old and New itu. Iya. Oh, salah. Kayaknya Ya udah, makasih. Habis nyuntik pasien deh kayaknya. Nyuntik Pak Imam aja. Pokoknya sampai nggak kelihatan gitu yang di reviewer. Bu Flori dapat berapa dokumen? Cuma dikasih 5, alhamdulillah. 20, belum itu berarti 20. Salah lihat lagi berarti. Puasa, Banyak, Bu maaf Flori, puasa. banyak. Bu Flori karena kedokteran kan dia kesehatan juga ya. Nah, ini yang kesehatan Vikes belum terdaftar Litap Dimas, nanti kita harus itu Pak Imam. Jadi makanya Pak Kris dengan Bu Flori dari kedokteran kan. Nah, ini dia makanya dapat banyak 20-20 karena dari 2 fakultas yang diperiksa untuk direview. Oke. Ya, makasih Bu Maila. Waktunya sampai hari Senin. Iya, Pak. Ya. Tadi diubah jadi Senin apa Selasa? Tadi saya naruhnya Selasa dari rapat yang sebelumnya. Selasa. Tapi kata Bapak mau biar cepat sebelum Lebaran. Karena kan ya mungkin aktif kan sampai minggu ini ya Pak ya. Agak lama nanti. Gimana? Senin kali Pak ya kalau mau bisa. Senin lah. Kalau sudah biasa nge-reviewer kan cepat. Ya, dan lebih sedikit Pak sebenarnya daripada tahun lalu karena kalimat yang 500 katanya cuma sekali doang kan. Kalau tahun lalu kan banyak-banyak tuh ada. Kalau nggak ada yang didiskusikan lagi, ini hampir hadir semua kan, 24. Ya. Nanti di-share Bapak Ibu tadi apa tutorial yang di PowerPoint-nya di grup ya. Sama nanti Mas Fadlan di-share itu yang rekaman ya. Siapa? Ya.
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat bekerja mereview proposal dosen UIN. Semoga bisa cepat waktu dan bisa kita cairkan segala sesuatunya, baik honor reviewer maupun SK peneliti. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon izin sebentar mau bertanya. Amat Pak Imam. Mohon izin mau bertanya sebentar. Iya, ya. Dengan Bu siapa, Bu? Saya Hendrawati, Pak, dari Saintek. Baru kenal saya ada Bu Hendrawati. Iya, kita ini komen-komen tentang ikan cupang kemarin, Pak. Iya, Pak, saya Hendrawati dari Saintek. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya baru jadi kali ini reviewer pertama kali ini. Pertama kali. Iya, mohon izin misalnya saya nanti pada saat mengerjakan ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kira-kira saya menghubungi ke siapa ya Pak ya? Kalau tentang sistemnya ke Mas Fadlan, sistem Lita Bimas ya. Iya. Kalau konten nanti Bu Maila. Oh begitu. Baik, nanti saya save nomor-nomor tersebut. Mohon maaf, mohon izin nanti kalau direpotkan. Ya, ya, siap. Kalau duit tanya ke Pak Kapus itu. Oh baik-baik Pak. Iya baik. Baik, terima kasih informasinya Pak Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Imam, nanti biar harapannya sesuai Pak, karena kalau penilaian proposal mungkin harapannya nggak bisa terlalu besar nih untuk anggarannya ya Pak ya. Ya. Ya sesuai negara saja. Nanti kan ditransfer langsung. Iya. Ada ini, ada pendampingan kan nanti. Iya. Semoga cepat selesai. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tentang ikan cupang lagi. Iya, ikan cupang sama